Sekuritas itu adalah pintu masuk untuk uang kita bisa masuk ke bursa saham. Tanpa ada sekuritas, sebanyak apapun uang kita nggak akan bisa masuk ke bursa saham. Kenapa? Karena bukan rekening yang tepat. That's why memilih sekuritas itu adalah satu hal yang penting. Sebenarnya sederhananya seperti ini. Nggak apa-apalah milih sekuritas yang biasa-biasa aja. Yang penting kan kita tekniknya. Yang penting kan kita analisanya benar. Yang penting kita manajemennya baik kayak gitu. Dan segala macam. Yes, sebenarnya yang paling penting itu adalah how we trade, how we invest. Itu yang paling penting. Cuman kalau misalnya kita salah memilih sekuritas, itu akan malah menambah kerumitan-kerumitan di bursa saham. Pertama, bursa saham itu aja udah rumit. Kita tambahin dengan masalah sekuritas, itu bakal jauh lebih rumit. Itulah makanya kami membuat video ini. Kami akan membahas 5 hal penting sebelum kita membuka rekening di satu sekuritas. Pertama, yang sudah pasti itu adalah safety factor-nya. Jadi, contoh seperti ini, bursa saham itu adalah tempat yang beresiko. Jadi jangan kita menambah resiko dengan membuka rekening di sekuritas yang bermasalah. Jadi dua hal yang menurut saya penting di bisnis keuangan itu adalah nama baik dan umur. Umur ini ngomongin soal seberapa lama perusahaan ini udah berjalan. Misalnya kita taruhlah ada krisis-krisis yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Di dalam krisis-krisis ini perusahaan bisa survive nggak? Dan kalau misalnya perusahaan sekuritas ini sudah melewati segala macam krisis dan perusahaan sekuritas ini bisa survive, itu artinya dia punya good management. Dia bisa memanage resikonya mereka. Walaupun di tengah bursa saham drop sampai 61%, perusahaan sekuritasnya survive. Kayak gitu. Jadi itu menurut saya adalah satu faktor yang mahal untuk dipertimbangkan. Kayak gitu. Jadi setidaknya ketika kita ada krisis lagi ke depannya, ketika kita mengalami krisis seperti sekarang ini, kita tahu bahwa uang kita yang ada di sekuritas tersebut itu aman. Safety factor-nya di situ. Jadi setidaknya kalau misalnya ada krisis terjadi di depan nanti atau misalnya krisis yang terjadi sekarang aja, kita punya pegangan, kita punya satu pegangan bahwa setidaknya uang kita yang ada di sekuritas tersebut nggak hilang. Kayak gitu, kita aman. Seperti itu. Itu kalau kita ngomongin good management, kita ngomongin umur. Sudah seberapa lama perusahaan ini berjalan dan perusahaan ini masih bisa survive. Di tengah berapa krisis yang terjadi 10 tahun terakhir atau sepanjang mereka berdiri, itu mereka nggak bangkrut. Kayak gitu. Dan yang kedua, good reputation. Jadi kalau misalnya kita ngomongin good reputation atau kita ngomongin nama baik, kita ambil kasus paling dekat dan paling gampang, itulah kasus perbandaran. Jadi di akhir tahun 2019, di awal 2020 itu ada kasus perbandaran yang di-trigger sama kasus Jiwasraya dan akhirnya sistemik. Segala macam akhirnya kebuka, akhirnya dunia perbandaran ini diketahui banyak orang, di-blow up semuanya ke media, akhirnya semua orang bisa lihat, oh yang terjadi itu seperti ini, yang terjadi seperti ini. Bisnis-bisnis sekuritas mulai kena nih. Kayak gitu, segala macam yang ada di dalam sekuritas, mereka beli saham apa, siapa yang punya, itu kena. Nama baik yang kita omongin itu seperti ini. Kalau kita sadari, ada beberapa sekuritas yang kita tahu nasabahnya banyak banget, itu namanya nggak kesebut sama sekali di kasus perbandaran yang terjadi di awal tahun ini. Jadi dari kasus-kasus yang ada, kita nggak pernah dengar perusahaan ini bermasalah. Perusahaan ini bawa lari duitnya, jadi simply semua on market. Semua tergantung sama gimana kita di market. Pertama seperti ini, bursa saham itu udah ada risiko. Jangan menambah resiko dengan kita bikin rekening di sekuritas yang bermasalah. Cuman masalahnya nama baik ini nggak bisa kita bahas cuman dari sisi ini aja. Pasti ada sebabnya kenapa akhirnya mereka tersangkut kasus dengan nasabah-nasabah besarnya ini. Jadi menurut saya yang perlu kita perhatikan, faktor keduanya itu adalah sekuritas yang mau kita pakai ini
emang dibuat untuk investor retail. Kenapa dibuat untuk investor retail? Kenapa nggak yang dibuat untuk bandar justru lebih baik? Pertama seperti ini. Jadi kalau misalnya dibuat untuk retail, ini bisnis sekuritas ini berdiri di atas banyak pondasi. Berdiri di atas ribuan pondasi yang terdiri dari investor retail, investor retail, investor retail. Sedangkan kalau yang dibuat untuk bandar, itu mungkin modalnya besar banget, tapi cuman satu pondasi doang. Ketika satu nasabah ini kabur, bisnisnya bisa goyah. Sekuritas yang dibangun dengan pondasi seperti itu, menurut saya itu lebih gampang goyah dibanding sekuritas yang dibuat untuk investor retail. Kenapa? Karena retail ini mungkin kalau misalnya ada satu goyah ya cuman satu itu aja. Kayak gitu, nggak langsung serentak mereka semua goyah. Kayak gitu. Jadi diversifikasi yang ada di dalam bisnis sekuritas yang dibuat untuk retail ini itu lebih baik. Karena mereka berdiri di atas ribuan pondasi. Mungkin nasabahnya duitnya kecil-kecil, tapi faktor kuantitinya jauh lebih besar. Sedangkan bisnis yang dibuat untuk bandar, itu mungkin mereka nggak butuh banyak nasabah. Makanya OLT juga, ya yang penting ada lah. Website juga yang penting ada. Perlu nggak perlu. Kayak gitu. Yang penting mereka menjaga hubungan dengan nasabah-nasabah besar mereka. Kayak gitu. Jadi itu kenapa menurut saya penting untuk kita membuat sekuritas yang memang dibuat untuk investor retail. Jadi itu untuk menghindari uang kita, untuk menghindari resiko-resiko yang nggak perlu. Menghindari resiko karena satu nasabah cabut, bisnis sekuritas ini akhirnya tutup. Itu yang membuat saya mengatakan bahwa penting untuk kita membuat sekuritas di sekuritas yang memang fokus ke investor retail dan bukan ke bandar. Satu lagi, supaya membuat uang kita benar-benar lebih aman, saya ada satu tips. Jadi kalau misalnya kita menaruhkan uang kita di sekuritas-sekuritas ini, biasanya mereka menawarkan uang-uang yang nggak terpakai itu akan kami simpan di reksadana kami. Kita akan memberikan sejumlah uang, sejumlah bunga, mungkin nggak akan besar, cuma setidaknya bertumbuh. Itu sebenarnya cara mereka untuk memindahkan uang kita yang tidak terpakai ke produk reksadananya mereka. Jadi mereka ini menyimpan uang-uang kita yang nggak terpakai ini ke reksadananya mereka, bukan ke RDI kita. Kalau RDI itu kita simpannya di bank. Jadi kalau misalnya kita lihat nomor RDI kita, misalnya kita lihat nomor RDI kita ini di BCA, berarti uang kita itu di bank BCA, bukan di sekuritasnya. Cuman untuk mereka bisa memaksimalkan seluruh uang yang ada di yang nasabah punya, mereka menawarkan satu fitur ini. Nih, titipin ke reksadana kami akan kelola, kami akan berikan bunga. Mungkin ada beberapa yang cocok, cuman kalau menurut saya, untuk menambah rasa aman kita, lebih baik uang kita yang tidak kita pakai, kita simpan di RDI, di bank. Kalau misalnya di surat perjanjiannya itu, misalnya di kontrak, kalau mau bikin rekening di sekuritas, jadi ada auto switching. Kalau misalnya duitnya nggak dipakai, itu nggak akan di RDI, jadi duitnya ini akan terus bekerja dengan cara apa? Dengan cara kita masukin ke reksadana fixed income yang sekuritas tersebut punya. Kalau menurut saya, ini penting untuk dilakukan. Kalau misalnya kalian lihat di formnya itu ada auto switching, perhatikan baik-baik produk reksadananya. Kayak gitu. Kalau menurut saya, ketika kalian buat auto switching ini di sekuritas yang memang fokus ke investor retail, itu nggak akan jadi masalah besar sih. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya ini ditaruh di sekuritas yang memang fokus ke bandar, menurut saya ini akan menimbulkan satu masalah baru ke depannya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah komposisi broker yang paling banyak digunakan oleh investor retail dari tahun 2016 sampai 2019. Jadi kalau misalnya kita lihat dua broker yang paling banyak investor retailnya itu adalah YP dan PD. Jadi memang kalau misalnya kita ngelihat YP dan PD, mereka ini benar-benar fokus ke investor retail. Salah satu yang membuktikan bahwa mereka fokus ke investor retail adalah mereka menyediakan online trading yang maksimal, yang benar-benar mensupport segala kebutuhan datanya investor retail.
Seperti itu. Kalau misalnya broker yang memang untuk bandar, mereka nggak perlu OLT-OLT-an. Jadi mereka biasanya udah punya tim research sendiri, jadi mereka nggak butuh OLT yang canggih-canggih. Itu kalau broker yang memang fokus ke bandar. Tapi kalau broker yang fokus ke retail, mereka memanjakan investor retail. Yang memanjakan investor retail dengan data-data olahan yang udah dikemas menarik sama brokernya, sama tim researchnya. Seperti itu. Jadi bisnis-bisnis yang fokus ke retail itu seperti itu. Sekuritas-sekuritas yang fokus ke retail, indikasi paling yang menurut kami paling kuat adalah OLT-nya bagus. Kalau OLT-nya bagus, itu kemungkinan besar isinya banyak investor retail. Itu yang kedua, dan yang ketiga adalah office and management. Yang mau kami tekankan di sini adalah kita menjaga, menghindari masalah-masalah yang berhubungan dengan likuiditas. Kita menghindari masalah-masalah yang berhubungan dengan likuiditas. Caranya seperti apa? Pertama, menurut kami yang paling penting itu adalah kita tahu kantornya di mana. Ya biasanya sih di kota-kota besar ini kantor-kantornya mereka tuh ada. Yang kita tahu Indo Premier di Jakarta ada beberapa, Mirai Asset di Jakarta ada beberapa, di Bandung juga ada, di beberapa kota besar ada. Mungkin kalau misalnya dibilang menghindari likuiditas itu artinya kalau misalnya ada masalah nih, kita tahu harus pergi kemana. Kalau misalnya terjadi masalah yang mungkin yang nggak kita harapkan, kita tahu kita mesti datang kemana, kita tahu kita mesti lapor kemana. Jadi tentu dengan kantor fisik, semua akan terasa lebih aman. That's why perhatikan di mana kantor-kantornya. Kayak gitu, sekuritas yang mau kita bikin ini, kantornya di mana. Jadi untuk menghindari masalah likuiditas, untuk menghindari masalah ini nyangkut nih di sini, ini nyangkut di sini, kita perlu tahu kantornya di mana. At least kita tahu kemana kita harus pergi kalau misalnya ada masalah. Dan good service, jadi misalnya kalau kita udah jadi nasabah, mereka masih mengirimkan report. Jadi ada beberapa sekuritas yang kayak setiap bulan mereka blast email, mereka memberikan report. Jadi transaksi-transaksi kita mereka kasih reportnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Menurut saya itu akan jauh lebih baik. Dan ada beberapa sekuritas di Indonesia yang memang terus memberikan good service seperti ini. Jadi mereka memberikan report setiap bulan, mereka memberikan report setiap transaksi. Jadi menurut saya ini penting untuk kita lihat. Lalu faktor keempat yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana modal awal dan fee transaksinya. Jadi modal awal dan fee transaksi mungkin sebagian orang berpikir ini emang beneran penting. Menurut saya juga sama, ini penting gak penting, cuman pertimbangkan seperti ini. Menurut saya kalau kita membuat rekening sekuritas di sekuritas yang tepat berdasarkan modal awal dan fee transaksinya, kita nggak perlu repot-repot untuk harus memindahkan uang dalam jumlah besar. Ini membuat aktivitas trading atau aktivitas investasi kita jauh lebih efektif. Coba misalnya kita ilustrasikan seperti ini. Kalau misalnya sebagian besar kita ini adalah investor retail, sebagian besar yang nonton video ini itu adalah investor retail. Kebutuhan data kita atau sumber yang menyediakan data untuk investasi kita itu tuh mayoritas itu dari OLT. Mayoritas sumber data yang kita proses di otak kita dan akhirnya memutuskan untuk saya mau beli ini, saya mau beli ini, saya mau beli ini. Itu sumber datanya mayoritas itu dari berita dan OLT. Dari berita kita baca informasinya, terus misalnya dari OLT kita baca data fundamentalnya, kita baca data transaksinya, kita baca analisa teknikalnya. Itu kebutuhan data kita itu mayoritas disuplai oleh OLT. Jadi kalau misalnya kita udah masuk nih, kita udah bikin rekening di satu sekuritas, kita udah taruh misalnya, misalnya kita taruh 500 juta. Kita taruh 500 juta, terus seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita trading, ketika kita investasi, kita melihat bahwa sekuritas lain itu punya OLT, punya tools yang lebih menjanjikan.
Sedangkan uang kita udah masuk sebagian besar di satu sekuritas yang udah kita bikin ini. Karena kita merasa nggak puas, akhirnya kita, waduh ini apa kita pindahin aja, tapi duit udah kepalang masuk. Jadi untuk hal-hal seperti inilah kita perlu memperhatikan modal awal dan fee transaksi. Jadi kita perlu pastikan bahwa kita sudah yakin dengan source data yang sekuritas ini berikan kepada kita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah yakin source datanya ini memenuhi segala kebutuhan kita, kita taruh uang dalam jumlah besar pun kita nggak masalah. Kenapa? Karena saya udah yakin kok kebutuhan data saya terpenuhi kok selama ini. Seperti itu. Jadi itu mengapa pentingnya kita mempertimbangkan modal awal sebelum kita memilih sekuritas. Lalu fee transaksi. Fee transaksi ini mungkin terbilang kecil. Buat semua orang ini terbilang kecil. Kenapa? Karena ini semuanya persentase. Ini bukan nilai rupiah yang harus dibayar, tapi persentase dari transaksi kita. Jadi fee transaksi ini akan menjadi penting ketika kita itu melakukan scalping. Kita trading dengan frekuensi yang tinggi, itu akan jumlah fee transaksi ini akan berpengaruh. Contoh, kalau misalnya ada orang investasi 100 juta, dia untung 20%. Sama ada orang trading, dia untung 20%. Jadi satu investasi, sekali beli, sekali jual. Satu lagi trading, misalnya setahun lah, dia 100 kali beli, 100 kali jual. Yang mana lebih untung menurut saya yang investasi. Kenapa? Karena dia bayar fee transaksinya sedikit. Cuman sekali di awal, sekali di akhir. Sedangkan orang yang trading, ini menjadi satu faktor yang perlu diperhitungkan. Kenapa? Karena frekuensi mereka tinggi, faktor kalinya tinggi. That's why fee beli, fee jual ini perlu dipertimbangkan kalau misalnya memang kita adalah orang-orang yang aktif trading. Sering scalping, trading dengan frekuensi yang tinggi. Ini dua hal yang perlu kita perhatikan. Fee beli sama fee jual. Seperti itu. Lalu faktor yang terakhir yang perlu kita pertimbangkan adalah online tradingnya. Jadi saya udah pernah bikin videonya juga, kami udah pernah bikin videonya. Jadi kebanyakan orang yang punya rekening, sampai saya punya 7 rekening, saya punya 8 rekening di sekuritas berbeda. Most of the time, case-nya adalah ketika dia udah bikin rekening di sini, ternyata source datanya nggak memenuhi kebutuhan dia. Akhirnya dia bikin lagi. Terus dia akhirnya masuk ke forum-forum saham, dia banding-bandingin, oh ternyata di sekuritas ini ada data yang diolah seperti ini. Akhirnya dia bikin rekening lagi di sekuritas tersebut. Dan akhirnya itu terus terjadi berulang-ulang sampai akhirnya dia punya 7 atau 8 rekening saham yang berbeda. Jadi mostly segala yang jadi akar dia punya rekening sebanyak itu adalah karena kebutuhan datanya tidak terpenuhi, bukan karena saking banyaknya duitnya. Ya, saya nggak terlalu gimana-gimana kalau misalnya memang punya duit banyak dan membagi ke beberapa rekening sekuritas yang berbeda, itu ya menurut saya nggak masalah. Cuman most of the time case-nya adalah karena kebutuhan datanya tidak terpenuhi, makanya dia pindah lagi sekuritasnya, pindah lagi. Akhirnya dia punya sangat banyak rekening sekuritas. Seperti itu. Dan salah satu yang perlu kita pertimbangkan kalau misalnya kita mau memilih sekuritas, itu kita perhatikan online tradingnya. Jadi ada beberapa sekuritas yang online trading di PC dan online trading yang di smartphone, itu kayak dibikin sama dua perusahaan yang berbeda. Jadi kita akan sangat bingung ketika ngelihat yang di PC kok kayak gini tampilannya. Kalau misalnya ngelihat yang di smartphone kok kayak gini tampilannya. Jadi ini kayak dua sekuritas yang berbeda. Satu di PC, satu di smartphone. Jadi yang perlu kita pertimbangkan menurut saya, karena nggak semua dari kita setiap hari membawa laptop kita kemana-mana. Nggak semua dari kita setiap hari bisa membuka komputer kita dimanapun. Jadi menurut saya yang perlu kita pertimbangkan adalah kita punya rekening di sekuritas yang platform mobile
dan platform PC-nya itu nggak terlalu jauh berbeda, dan dua-duanya ini bisa memenuhi kebutuhan data kita. Jadi kalaupun kita lagi di tempat lain, kalaupun kita lagi nggak di depan komputer kita atau lagi di depan laptop kita, kita tetap bisa mengerti apa yang sedang terjadi di market saat ini. Seperti itu. Jadi itu adalah 5 faktor yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita membuka rekening di satu sekuritas.